Sebuah vlog perpisahan kepada Sarah yang berpesan jika ia akan meninggal jangan tuliskan nama Kenil autis di batu nisan. Ini memang akan melanjutkan Prison Break season 5 episode keempat. Selanjutnya diperlihatkan Shiba yang sedang dirawat di rumah sakit, ditemani oleh Burrow. Dari belakang, Burrow dihampiri oleh Shinnot yang mengatakan Isil akan segera menguasai lingkungan Yaman dalam hitungan jam. Jika mereka berhasil menguasai rute menuju bandara, tak seorang pun bisa keluar hidup-hidup. Burrow yang keras kepala menolak pergi meninggalkan saudaranya. Kemudian menyuruh Shinnot pergi duluan bersama dengan keluarga Shiba ke bandara secepat mungkin. Tiba-tiba ayah Shiba datang menjumpai Burrow, ingin mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan putrinya dan menawarkan sesuatu sebagai bentuk penghargaan dengan solusi bagaimana cara mengeluarkan Scofield sebelum kota itu runtuh. Berlanjut ke ruangan isolasi, Scofield sudah bangkit dari keputusannya. Ia kembali membuat rencana dengan cara menyuruh Shahid untuk menemukan sebuah huruf S yang terukir di bagian pojok dinding. Tapi ia tidak menemukannya. Sialnya, Bu Ramal yang ketawa jahat malahan yang menemukan huruf S itu berada di dalam selnya. Singkat cerita, dari kejauhan T-Bag yang sedang memantau Kellerman yang keluar dari kantor FBI untuk pergi pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Kellerman sedang menelpon keluarganya. Tiba-tiba dari kejauhan Kellerman merasakan firasat yang buruk serta mempersiapkan senjatanya, tetapi itu cuma halus saja. Ternyata dari belakang, T-Bag mengambil senjatanya yang sudah ditaruh sebelumnya. Sontak mengagetkan Kellerman. Secara perlahan ia mendekati Kellerman kemudian memukul karena alasan dendam pribadi. Di situ T-Bag menjelaskan bahwa dirimu adalah Poseidon karena telah meretas ponsel milik Sarah dan mengutus para penguntit sambil menodong pistol ke hadapan mukanya dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi antara Scofield dan T-Bag. Beberapa jam kemudian, seorang bawahan agen Kellerman dicari oleh si penguntit yang sedang menunggu di lobi dan akan mengajaknya untuk pergi. Beralih kepada Burrow serta ayahnya Shiba sedang pergi menemui hakim bernama Ibrahim yang akan membantu mengeluarkan Scofield karena sebelumnya ayah Shiba sudah memberitahukan kasus mengenai Scofield kepadanya. Diperlihatkan warga-warga yang sedang mengungsi akibat serangan dari Isil yang menghancurkan kota. Singkat waktu, di apartemen kehakiman mereka yang sudah sampai, di sana Ibrahim sedang mengemasi barang-barang miliknya. Kemudian dirinya memberikan surat pengampunan penuh dari Dewan Yudisial tertinggi. Sedikit info, itu adalah sebuah surat. Surat bebas langsung dari hakim serta tak bisa diganggu-gugat. Berpindah kepada Scofield yang mengajak Abu Ramal untuk bekerja sama jika mau keluar dari penjara secepat mungkin karena pelariannya akan dimulai dari sel dirinya. Tapi Abu Ramal menolak. Lagi pula ia sudah tidak tertarik untuk keluar dari sana. Setelah itu dari ruangan penjaga sipir, kepala sipir sedang memantau aksi dari pasukan Isil yang sudah mendekati penjara Wegia. Dirinya yang ketakutan mengambil perlengkapan kemudian pergi dari tempat tersebut. Di saat itu Burrow dan ayah Shiba sudah sampai di penjara. Terlihat para sipir yang berlarian pergi dari penjara untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Salah seorang sipir mengatakan semua orang akan meninggalkan penjara kepada ayah Shiba. Sedikit info, jadi Ibrahim sang hakim mengetahui hal ini akan terjadi. Maka dari itu ia memberikan surat pengampunan bebas itu yang sia-sia. Dengan itu Burrow menyuruh ayahnya Shiba untuk pergi bersama Shinnot dan keluarganya ke bandara secepat mungkin, serta memberitahukan siksakan 2 tempat duduk untuk dirinya dengan Scofield yang akan menyusul mereka ke bandara. Berlanjut di dalam penjara, semua napi sedang membuat kerusuhan. Dilihatkan kepala sipir yang sedang membukakan pintu gerbang kebebasan untuk dirinya sendiri. Jika ada yang mengikutinya akan ditembak di tempat. Dengan sebuah ancaman menembak seseorang napi, Burrow yang sedang berlari ke dalam penjara seketika ia berpapasan dengan kepala sipir yang kabur seorang diri. Sesampainya di sana, ia tidak bisa membukakan pintu gerbang. Seorang sipir yang terjebak di tengah kerumunan menyuruh Burrow untuk mengambil kunci yang berada di kepala sipir yang sebelumnya sempat berpapasan dengannya. Secara cepat ia berlari mencari kepala sipir saat di luar penjara. Untunglah Burrow tidak terkena sebuah rudal dari atas yang mengenai orang lain.
Di tengah kerumunan yang sedang kacau, seorang napi berkata kepada semua napi di sana jika mengeluarkan Abu Ramal serta membawanya pergi untuk bernegosiasi kepada ISIL dengan imbalan keluar dari negara Yaman. Tapi anak Muhammad El-Tunis yang bernama Sid menolak keras karena itu tidak mungkin serta mengajak kawan-kawan napi di sana untuk bekerja sama untuk mendorong gerbang itu. Lalu seorang napi di sana mengatakan anak Sid adalah kawanan kanil autis serta akan mengancam akan membunuh teman-temannya. Setelah itu napi tersebut melakukan pidato mengatakan untuk memberontak melawan ISIL. Semua napi setuju mengikuti arahannya. Kemudian mereka membuka paksa sel pengasingan dari kejauhan. Scofield dan teman-temannya yang mendengar hal itu menyuruh Abu Ramal untuk membantu dirinya. Dengan terpaksa Abu Ramal mau bekerja sama dengan Scofield kembali. Beralih kepada Burrow yang sedang mengajar kepala sipir. Di saat kepala sipir sedang berjalan, beberapa menit kemudian datang para pasukan ISIL yang menghadang dirinya. Secara tidak manusiawi, pasukan ISIL menembaki kepala sipir hingga dirinya almarhum di tempat. Burrow yang dari kejauhan melihat hal itu tidak bisa berkata apa-apa. Kembali ke Kellerman yang sedang diinterogasi oleh T-Bag. Di sana Kellerman menjelaskan apa yang terjadi, yaitu tidak meretas ponsel milik Sarah, serta menceritakan tentang Poseidon, yang adalah salah satu mitos di dalam sistem pemerintah dan tidak tersentuh. Begitu tersembunyinya Poseidon, ia tak bisa ditemukan bahwa dengan kapal selam nuklir, maka dari itu nama julukannya adalah Poseidon, ujar Kellerman. Balik lagi pada Abu Ramal yang disuruh untuk mengeluarkan kata berhuruf S. Ketika dibuka isinya adalah sebuah sendok dan benang untuk mengaitkan serta menarik ke sebuah pipa yang berada atas kepalanya. Di sana Scofield mengatakan sendok dan benang itu adalah pekerjaan yang dilakukan dua sel. Sebab ia tak bisa menarik pipa tersebut ketika ia di sel itu karena dahulu ia sempat berada di sel yang ia tempati Abu Ramal. Sekarang serta sedikit flashback bahwa orang yang ingin mencuri otak Said episode sebelumnya ketika mereka di briefing, yang berarti orang itu tidak berkata jujur. Selanjutnya di tengah kerumunan, anak Sid sedang dianiaya oleh seorang napi. Dari ventilasi sel Abu Ramal, si napi berpapasan kepada Abu Ramal bahwa ia akan membunuh Sid. Syai yang melihat hal itu memberitahukan kepada teman-temannya bahwa mereka akan membunuh Sid. Setelah itu Ramal telah berhasil menarik ke bawah pipa tersebut. Di saat bersamaan Sid sedang dilempar-lemparkan ke pintu ruangan pengasingan. Kemudian seorang sipir membuat tembakan peringatan agar semua napi yang ricuh agar mengingatkan mereka tidak bunuh-membunuh. Beruntunglah Sid selamat. Di saat itu si napi mendekati si sipir dengan mengajaknya bekerja sama. Tapi si sipir menolak bekerja sama dengannya. Seketika si napi menghajar si sipir tersebut, membuat dirinya pingsan. Singkat waktu beberapa napi sedang berusaha membobol pintu pengasingan. Di saat itu Abu Ramal sudah selesai mengikat sendok dan benang di antara pipa. Lalu ia disuruh oleh Scofield untuk membukakan engsel pintu miliknya. Tapi Abu Ramal malah menolak. Secara egois dirinya membuka engsel pintu milik sendiri. Di sisi lain, si napi sedang membuka pintu pengasingannya dengan cara menembaki dari senjata yang ia ambil sebelumnya. Scofield yang sangat marah menyuruh Abu Ramal untuk secepatnya membuka engsel miliknya, karena engsel miliknya sudah longgar. Dengan berjanji akan mengeluarkan Abu Ramal, jika tidak, para napi yang memberontak akan segera datang menuju ruangan pengasingan. Abu Ramal yang percaya dengan perkataannya mulai membukakan engsel kamar sel milik Scofield, hingga akhirnya berhasil melepaskan engsel sel tersebut. Akhirnya Scofield pun berhasil keluar secara cepat. Ia mengambil kunci untuk membebaskan teman-teman satu persatu. Di saat Scofield ingin membebaskan Abu Ramal, ia meminta sebuah syarat, yaitu jalan yang aman untuk keluar dari negara ini. Dengan paksa serta waktu yang kepepet, Abu Ramal menyetujuinya. Sehingga Scofield pun mengeluarkan dirinya. Setelah itu mereka semua pergi meninggalkan sel pengasingan. Di saat bersamaan, semua napi pemberontak berhasil membuka pintu perasingan. Tapi sayang, mereka telat beberapa menit. Sesampainya di saat sudah tidak ada seseorang pun, kemudian mereka pergi mencari Scofield dan kawan-kawan. Kembali lagi ke Burrow sedang memantau kepala sipir yang almarhum tadi. Ia dikagetkan oleh si bocah pengirim pesan dari belakang. Lalu Burrow menyuruh bocah pengirim pesan untuk mengelabui pasukan ISIL, yang mengatakan ia melihat orang Amerika di pojok sana. Kemudian pasukan ISIL termakan omongan bocah itu. Dari kejauhan, Burrow yang melihat hal kemudian pergi meninggalkan posisinya, serta bocah pengiriman pesan dengan cepat mengambil kunci yang tergantung di pinggang milik kepala sipir.
serta kembali menemui Burrow. Setelah memberikan kunci itu kepada Burrow, dirinya diberikan duit untuk membelikan permen karet karena telah membantu Burrow. Balik lagi pada Abu Ramal yang disuruh oleh Scofield menelpon anak buahnya di luar penjara untuk meminta agar dipersiapkan kendaraan agar bisa pergi ke perbatasan. Di saat itu, Shai sedang mengambil sebuah pisau mini. Terlihat Scofield yang sedang menggambar sebuah peta karena dia tahu bahwa Abu Ramal akan mempermainkan mereka. Maka dari itu, ia akan mempermainkan Abu Ramal terlebih dahulu. Seketika para napi yang membelot sudah sampai di tempat mereka singgah. Dengan cepat, Scofield dan kawan-kawan pergi meninggalkan tempat itu. Berlanjut pada Kellerman yang sedang diinterogasi, bercerita bahwa Departemen Dalam Negeri sudah mencari Poseidon selama bertahun-tahun yang dahulunya adalah mantan petugas CIA. Karena Poseidon tidak suka dengan arah kebijakan luar negerinya, Gedung Putih dan memutuskan untuk mengatasi sendiri dengan cara membunuh seseorang. Mengeluarkannya seorang penjara yaitu Abu Ramal karena ia memberikan Abu Ramal untuk mengacaukan dunia. Sedikit info, jadi Poseidon ini menciptakan dunianya sendiri dengan caranya sendiri. Saat ia ingin menjelaskan lebih detail, lagi-lagi tiba-tiba ia sudah ditembak seseorang dari jauh. Di saat bersamaan, T-Bag pun terkena tembakan itu. Seketika para penguntit sudah memasuki ke rumahan Kellerman, kemudian T-Bag pergi menuju ke ruangan bawah untuk mencari jalan keluar, tapi ia malah terjebak. Dengan keadaan yang terdesak, ia menelpon 911 atau nomor polisi. Singkat waktu, mereka sudah sampai di halaman penjara. Di sana mereka melihat beberapa napi yang kabur melewati atas tembok. Tiba-tiba si napi mulai menembaki mereka. Kemudian mereka lari menuju dalam blok. Di saat itu si napi sudah memasuki dalam blok serta menembaki seseorang yang menjatuhkan sebuah benda tajam. Lalu mereka mulai berpencar untuk mencari tempat sembunyi masing-masing. Sid yang juga sembunyi di dekat mereka, pelan-pelan ia mengambil benda tajam yang tergeletak di lantai, lalu menusukkan kepada si napi yang sedang mengintimidasi mereka, sehingga membuat dirinya almarhum di tempat. Berpindah kepada Burrow yang sudah sampai di penjara. Ia sangat tergesa-gesa untuk membuka pintu kebebasan. Dengan sangat senang, semua napi di sana berlarian pergi menuju keluar penjara. Di sana ia terlambat beberapa menit karena dari jauh ia melihat Scofield dan kawan-kawan sudah berhasil memanjati tembok penjara. Selanjutnya di kediaman Kellerman diperlihatkan Kellerman yang sedang sekarat, dihampiri oleh penguntit pria. Ia pun belum sempat mengucapkan salam perpisahan kepada keluarganya, dan dengan sadisnya ia pun tewas dibunuh. Di sisi lain, penguntit wanita pergi menuju ruangan bawah tanah. Di sana ia melihat lubang ventilasi yang sudah terbuka, yang artinya T-Bag berhasil pergi dari tempat itu. Kemudian mereka pergi dari kediaman almarhum Kellerman. Dari kejauhan terlihat sebuah mobil yang di dalamnya ada T-Bag yang akan mengikuti mereka. Kembali ke Scofield dan kawan-kawan yang sudah berhasil kabur dari penjara. Tapi Jade ketinggalan di belakang karena ia sedang kelaparan akibat ia teler. Scofield yang menghampiri marah-marah akibat ia bertele-tele. Seketika Scofield yang emosi mendorong Jay hingga jatuh, kemudian pergi meninggalkannya. Tapi di saat itu ternyata Scofield cuman berakting dan memberikan Jay sebuah kertas yang bertuliskan jalan keluar kita ada di bawah meja. Lalu Jay mulai mencari lokasi yang ditunjukkan oleh peta. Ketika ia sudah sampai, ia mencari petunjuk yang diberikan oleh Scofield dan menemukan beberapa pistol. Tiba-tiba seketika ia sudah dicegat oleh pasukan Abu Ramal. Beralih kepada Burrow yang sudah sampai di pertengahan kota. Ia kebingungan tidak menemukan Scofield dimanapun. Di saat bersamaan, Scofield dan kawan-kawan sudah bertemu dengan pasukan Abu Ramal. Tapi ia malah dikhianati oleh Abu Ramal karena ia tahu bahwa Scofield akan memainkan dirinya. Di sana Abu Ramal mengambil sebuah golok dan menyuruh mereka semua untuk berlutut. Terlihat anak buah Abu Ramal sedang mendokumentasikan Abu Ramal yang akan ingin menggorok lehernya Scofield. Tapi sungguh keajaiban tak terduga. Dari belakang Burrow sudah merebut sebuah mobil dengan berisikan senjata minigun. Di sana dirinya mengancam Abu Ramal serta pasukannya untuk menurunkan senjata mereka dan menyuruh Abu Ramal untuk menjauhi Scofield.
Kemudian Sai memberanikan diri untuk menenangkan Abu Ramal. Perlahan-perlahan mendekati giginya. Ketika ada celah kesempitan di situ, Sid mulai menyerang serta Abu Ramal tertusuk dengan goloknya yang ia bawa sendiri, sehingga membuatnya mati di tempat. Di saat yang sama, pasukan Abu Ramal ingin menembaki Sai, tetapi dengan cepat Burrow menembaki pasukan Abu Ramal hingga semuanya mati. Dari kejauhan, pasukan tambahan Abu Ramal sudah sampai. Kemudian mereka pergi dari tempat itu, berlanjut pada T-Bag yang sedang mengikuti si penguntit dari belakang hingga sampai di sebuah tempat. Terlihat si penguntit sedang menunggu seseorang dari jauh. T-Bag mengambil gambar mereka yang faktanya si penguntit itu bertemu dengan suami Sarah, yaitu Jacob. Sontak T-Bag yang melihat itu pun terkejut. Singkat cerita, Scofield dan kawan-kawan sudah berhasil selamat dari pasukan Abu Ramal. Hingga mereka sampai di sebuah rumah, kemudian Scofield dan Burrow saling berpelukan. Setelah sekian lama tidak berjumpa, ketika mereka sedang asik berpelukan, ketika sebuah acara berita mengganggu reuni mereka yang mengatakan ISIL telah mengambil alih stasiun pemerintah serta pasukan ISIL telah menyatakan perang melawan mereka dan film pun bersambung. Terima kasih telah menonton Prison Break Season 5 episode keempat kali ini. Jika kalian penasaran apa yang terjadi selanjutnya, mohon ditunggu episode selanjutnya. Tapi mohon maaf jika banyak salah kata yang Mamang ucapkan sebelumnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi selanjutnya.